Pernah nggak sih kalian kepikiran, kalau mau beli saham, gimana caranya tahu saham ini bagus atau enggak? Nah, jangan sampai asal beli saham cuman karena ikut-ikutan, atau karena katanya lagi rame di media sosial. Bisa-bisa, bukannya cuan, malah nyangkut bertahun-tahun. Di video kali ini, kita akan bahas cara screening saham fundamental buat pemula, step by step, supaya kalian punya pegangan sebelum pilih saham. Oke, pertama kita pahami dulu, kenapa harus screening saham? Screening itu ibarat nyari bibit unggul dari sekian banyak pilihan saham di bursa. Bayangin di pasar, ada ratusan pedagang yang jualan buah. Kalau kita asal ambil, bisa aja dapat buah busuk. Tapi kalau kita ngerti cara milih, kita bisa dapat buah yang manis, segar, dan harganya wajar. Di BEI sendiri, ada lebih dari 800 emiten. Kalau nggak disaring, pusing kan mau mulai dari mana. Jadi, screening saham fundamental itu tujuan utamanya. 1. Ngelindungi modal, jangan sampai salah beli. 2. Nyari perusahaan sehat, yang keuangannya stabil. 3. Biar investasi jangka panjang tenang. Tidur pun nyenyak, karena tahu kita pegang perusahaan bagus. Sekarang masuk ke prinsip dasar. Apa aja sih yang perlu dilihat? Sederhananya ada 3 hal utama. 1. Profitabilitas. Perusahaan bisa menghasilkan laba atau enggak. Kesehatan keuangan. Utangnya kebanyakan atau aman. 3. Valuasi. Harga sahamnya terlalu mahal atau masih wajar buat dibeli. Nah, jangan khawatir. Kita bakal bahas step by step. Pakai bahasa sederhana biar gampang dipahami. Langkah pertama, cek apakah perusahaan untung. Caranya, lihat laba bersih, net income, minimal konsisten positif dalam 3-5 tahun terakhir. Kedua, cek pendapatan revenue. Apakah naik terus atau stagnan? Contoh gampang, bandingin perusahaan consumer goods kayak Indofood, INGF. Coba lihat laporan keuangannya, pendapatannya cenderung naik setiap tahun, walau ada fluktuasi. Itu tandanya bisnisnya bertumbuh. Kalau ada perusahaan yang labanya naik turun nggak jelas, hati-hati. Itu bisa tanda bisnisnya belum stabil. Langkah kedua, cek return on equity, ROE. ROE, laba bersih dibahagi dengan ekuitas. Ini mengukur seberapa efisien perusahaan pakai modal pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. ROE ideal, di atas 10%. Semakin tinggi, semakin bagus. Misalnya, Bank BCA, BBCA, ROE-nya sering di atas 15%. Itu tandanya manajemen banknya pinter banget pakai modal buat hasilin untung. Langkah ketiga, cek debt to equity ratio. DER. DER, total utang dibagi ekuitas. Ini untuk lihat seberapa nanggung utang perusahaan. DER ideal, di bawah 1 kali untuk sektor non-keuangan. Kalau perusahaan banyak utang, harus hati-hati. Apalagi kalau bisnisnya nggak stabil. Misal, perusahaan konstruksi biasanya DR tinggi. Itu bukan berarti langsung jelek, tapi risikonya lebih tinggi dibanding sektor consumer goods. Langkah keempat, cek current ratio, CR. CR sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Ini ukuran likuiditas. Apakah perusahaan bisa bayar kewajiban jangka pendeknya? CR ideal di atas 1 kali. Artinya, perusahaan punya cukup aset lancar untuk nutup utang jangka pendek. Kalau CR terlalu rendah, bisa bahaya. Kalau terlalu tinggi, bisa jadi perusahaan kurang ekspansif. Langkah kelima, cek valuasi, PWR dan PBV. Setelah yakin fundamentalnya sehat, jangan lupa cek apakah harganya wajar. PER, price to earnings ratio, harga saham, laba per saham. Kalau PER terlalu tinggi dibanding rata-rata industrinya, bisa jadi sahamnya mahal. PBV, price to book value, harga saham, nilai buku. PBV, kadang dianggap murah, tapi perlu lihat kualitas bisnisnya juga. Contoh, bank besar kayak BCA punya PER lebih tinggi daripada bank kecil. Kenapa? Karena pasar menilai kualitas BCA lebih premium. Jadi, jangan bandingin mentah-mentah.
Langkah keenam, konsistensi dividen. Buat investor pemula, lihat juga apakah perusahaan rutin bagi dividen. Dividen itu tanda perusahaan memang menghasilkan cash flow nyata, bukan cuma untung di atas kertas. Perusahaan yang rutin bagi dividen cenderung lebih sehat. Misal, Unilever Indonesia, UNVR, dikenal rajin bagi dividen tiap tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara praktis buat cek semua itu? Tenang, nggak perlu ribet buka laporan keuangan tebal-tebal. Ada beberapa tools gratis. 1. idx.co.id, website resmi Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan tersedia. 2. RTI Business, aplikasi. Gampang cek ROE, DR, PR, PBV. 3. Stockbit, ada fitur screener gratis. 4. Yahoo Finance, bisa bandingin data antar emiten. Dengan tools ini, kalian bisa screening lebih cepat. Oke, biar makin jelas, coba kita praktekin screening sederhana. Misalnya kita mau cek saham BBCA, laba and revenue, konsisten naik. ROE, sekitar 15% sampai 20%. DR, rendah untuk bank besar. Current ratio, oke. PR, memang tinggi tapi wajar karena kualitas. Dividen, rutin bagi dividen. Hasilnya, BBCA termasuk saham dengan fundamental kuat, cocok buat jangka panjang. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi beli ya, hanya contoh screening. Nah, ada satu hal penting buat pemula. Screening saham itu bukan jaminan pasti cuan. Screening itu cuma filter awal buat nyari perusahaan sehat. Harga saham bisa naik turun karena sentimen pasar, kondisi ekonomi, bahkan isu politik. Jadi jangan kaget kalau fundamental bagus, tapi harga sempat turun. Kuncinya, pikir jangka panjang. Jangan panik kalau harga turun sebentar. Rajin evaluasi portofolio. Jadi, itu tadi cara screening saham fundamental buat pemula. Kita udah bahas, kenapa perlu screening? Indikator penting kayak ROE, DR, PR, PBV. Tools gratis buat cek saham. Dan contoh screening sederhana. Kalau kalian pemula, mulai dari yang simple dulu, pilih 2-3 saham, cek fundamentalnya, dan belajar pelan-pelan. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang melek investasi. Tulis juga di kolom komentar. Saham apa yang pengen kalian coba screening bareng-bareng di video berikutnya.